kabarnya? Alhamdulillah. Meskipun kemarin agak sedikit flu, tapi Oh sekarang iya, sudah sehat ya sekarang ya. sehat. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan saya itu sudah membuat jadwal ya kan, jadwal yang sudah saya share ke teman-teman guru, ke jenengan juga, jadwal tentang supervisi. Iya. Sudah tahu hari ini jadwal jenengan untuk saya supervisi? Iya, Bapak sudah. Insya Allah sudah saya siapkan juga segala yang diperlukan. Oh gitu. Kira-kira apa aja yang disiapkan? Untuk yang saya siapkan untuk nanti itu ya DLWP, media pembelajarannya, tentu juga kelas yang anak-anaknya sudah siap. Oh ya, nanti di kelas berapa, Bu Nanu? Di kelas 5A. Oh di kelas 5A. Di kelas 5A. Oh ya, pembelajaran tentang apa nanti? Untuk pembelajarannya nanti bahasan pokoknya volume bangun ruang. Oh matematika berarti ya, matematika. Kira-kira pembahasan pokok dari volume bangun ruang itu tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, yang akan dicapai untuk murid jenengan nanti? Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti itu saya ingin anak-anak itu memahami tentang jenis-jenis bangun ruangnya terlebih dahulu. Jadi kalau di bangun ruang itu kan ada dua macam, sisi datar dan sisi laut. Untuk yang hari ini itu hanya sisi datar saja. Oh gitu. Ya, jadi untuk nanti ada bangun kubus, balok, prismas, dan limas. Itu yang tujuannya mereka itu mengetahui jenis-jenisnya serta mereka itu bisa mengaplikasikan, oh kalau di dunia nyata itu ini loh, kubus itu ada di kotak kado misalkan, balok itu kotak kardus, aqua, dan lain-lain. Gitu. Serta selain jenis-jenisnya juga tentunya cara menghitung volumenya. Cara menghitung saja ya. Jadi nanti intinya itu, jadi anak-anak nanti setelah selesai pembelajaran bisa menghitung volume dengan cara-cara tadi. Dari apa tadi? Volume bangun ruang, datar sisi datar. Ya, gitu. Nah, dari tujuan belajar yang akan jenengan terapkan, yang akan dicapai oleh anak-anak itu, kira-kira apa sih yang akan dikembangkan ke anak-anak? Area apa dari pembelajaran yang akan disampaikan Bu Nanum sama anak-anak itu, area pengembangan apa nanti yang akan dicapai itu? Tujuan pengembangannya? Nah, untuk pengembangannya nanti untuk lebih enaknya itu anak-anak saya ajak mengukur sebuah bangun. Nanti saya bawakan bangunnya, seperti balok itu nanti saya bawakan kardus. Berarti benda nyata ya, benda konkret. Karena di sini juga saya ingin mengaplikasikan RME, Realistic Mathematics Education. Apa itu? Nah, Realistic Mathematics Education itu adalah penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Jadi tentunya itu matematika kan sangat penting di kehidupan sehari-hari. Jadi anak itu tidak belajar matematika itu buat apa ya, yang susah-susah ini. Mereka kan tahunya yang digunakan itu hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu yang di kehidupan nyata. Sebenarnya kan tidak hanya itu. Jadi itu nanti yang saya tekankan kepada anak-anak. Iya, memang matematika itu kan kalau kita hanya berkutat di rumus itu kan mereka itu gampang bosan. Tapi kalau apa ya, mereka itu mengalami sendiri, diterapkan di kehidupan nyata, itu pasti mereka akan senang juga, pembelajaran juga akan menyenangkan, dan itu juga akan bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, itu ternyata seperti itu. Itu sama juga seperti pembelajaran kontekstual ya. Pembelajaran kontekstual itu kan di dunia nyatanya. Tapi apa istilahnya tadi? RME, Realistic Mathematics Education ya. Nah, tentunya untuk mencapai itu semua agar pembelajaran juga menyenangkan, juga sampai ke siswa juga, terus apa ya, tujuan pembelajaran tercapai sehingga nantinya itu anak-anak punya pengalaman yang bermakna. Nah, ada nggak strategi-strategi khusus untuk mencapai semua itu? Nanti saya bikin kelompok anak-anaknya itu, jadi mereka bisa belajar secara berkelompok dengan tujuannya itu saya supaya yang anak yang kurang minat matematika itu juga ikut menyatu dengan temannya. Jadi gitu. mereka tidak sendiri, tidak merasa sendiri. Jadi kalau sekelompok kecil-kecil kan mungkin dari satu anak kan bisa kolaborasi. Iya. Jadi satu kelompok itu ada yang mungkin sudah menguasai, ada yang kurang, ada yang perlu bimbingan gitu ya. Nah, itu seperti berarti pakai metode apa ya? Tutor sebaya. Tutor sebaya atau kalau sekarang itu istilahnya pembelajaran berdiferensiasi yang mengelompokkan sesuai dengan kemampuan. Itu. Nah, kira-kira administrasi apa yang sudah disiapkan mungkin untuk
penggunaan RPP-nya atau strategi-strategi khusus dalam menyusun, kan harus disusun dulu tentunya ya, nggak mungkin langsung kita belajar di situ, enggak. Gimana? Ya, yang sudah saya siapkan itu ada RPP, media pembelajarannya seperti tadi, alat-alatnya, alat yang sudah konkret tadi ya, sudah konkretnya yang nanti akan kita jadikan bahan. Terus juga ada soal-soal tentunya, soal-soal sehingga saya bisa tahu anak-anak ini sudah hasil belajarnya sudah melampaui tujuan yang mau saya capai atau belum. Tercapaian belajarnya itu sampai mana gitu ya. Nah, ini tentunya dalam pembelajaran itu kan nanti ada kendala-kendala ya. Mungkin sudah ada disiapkan solusi khusus, misalkan anak itu yang cenderung bosan gitu ya. Itu mungkin sudah disiapkan strategi-strategi khususnya belum ya nanti? Nah, nanti sudah saya siapkan. Kalau misalkan pasti ya matematika itu kan biasanya anak-anak itu merasa jenuh. Nah, nanti akan ada ice breaking juga. Jadi nanti mungkin ada salah satu dari kelompok yang memimpinnya, nanti ice breakingnya saya pandu juga. Jadi nanti ada di tengah-tengah ada ice breakingnya supaya mereka itu juga tidak jenuh. Karena selama ini kan matematika itu masih menjadi momok ya. Betul. Bagi anak-anak. Nah, jadi memang pembelajarannya harus sebisa mungkin menyenangkan dan nyambung dengan kehidupan mereka, sehingga kalau mereka tahu tujuan dan manfaatnya kan insya Allah dia itu akan antusias. Gitu. Memang betul. Matematika itu kan mungkin dari lingkup SD, SMP, SMA itu merupakan momok bagi mereka. Belum masuk kelas sudah ketakutan ya, sudah ketakutan ya. Makanya kan kita sebagai guru itu harus katanya teacher of an art ya. Guru itu seorang pelaku seni. Berarti kita harus bisa menciptakan suasana pembelajaran itu yang menyenangkan. Dan mungkin nanti ada nggak mungkin atau hanya di kelas saja atau mungkin bisa diajak keluar? Nah, kalau untuk diajak keluarnya mungkin tergantung waktu nanti. Tergantung waktu gitu ya. Itu kondisional untuk itunya, untuk pembelajaran di luarnya. Soalnya kan juga keterbatasan. Untuk kali ini berarti di dalam kelas. Terima kasih Bu Nanung. Saya kira ini saya jadi penasaran nih nanti untuk langsung masuk ke kelas ya. Nanti kita langsung ke kelas, saya mau lihat pembelajarannya bersama anak-anak. Boleh ya? Iya, silakan. Terima kasih. Untuk kali ini kita selesaikan dulu, nanti kita lanjutkan di kelas untuk observasi secara langsung pada pembelajaran di kelas 5. Terima kasih, semoga sukses untuk gunanya. Nanti belajarnya santai saja, nggak usah gugup. Kita seperti belajar biasa aja. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pensil case ya, kelopak ya. Nah, ini juga bentuknya adalah balok. Kita akan menghitung volume balon ini. Ini adalah balon. Sudah tahu kalian rumus dari balon balok, volume balon balok? Tahu ya. Nah, volume balon balok yang pertama yang akan kita bahas adalah balok. Balok itu balon luar yang dia terdiri dari balon datar. Nah, balon datar kan kalian sudah belajar di kelas 4 toh? Nah, kalau balok itu berarti asalnya dari balon datar apa? Persegi panjang, bukan persegi dan persegi panjang. Karena kan dia kalau persegi dan persegi panjang artinya kan yang lebar sampingnya itu sama, sedangkan itu kan L sama T, gitu. Jadi semuanya itu adalah persegi panjang. Nah, gambarnya balok seperti ini. Nah, yang samping ini jangan dikira dia persegi ya. Yang samping ini juga persegi panjang. Nah, apa rumusnya? Ini apa ini? Disebut apa? Panjang yang ini tinggi. Dan di depannya ada ini salah satu contoh balon. Apa ini namanya?
adalah balok. Nah, kita akan menghitung volume bangun ruang ini. Ini adalah bangun balok. Sudah tahu kalian rumus dari bangun balok, volume bangun balok? Tahu ya. Nah, volume bangun balok yang pertama yang akan kita bahas disajikan oleh bulog ya. Nah, sudah. Nah, yang kedua susunan kubus-kubus tersebut dengan gambar yang tersedia satu persatu. Yang ketiga diskusikan dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Tentukan masing-masing volume bangun yang ada di soal tersebut. Yang keempat, tuangkan jawaban dalam lembar jawaban dengan menggunakan cara jika dibutuhkan. Dan yang kelima, setiap anggota kelompok secara bergiliran nanti menjawab satu pertanyaan dari maju ke depan. Nah, silakan diperhatikan ke depan semuanya, diperhatikan Kak Zaza ya di sini yang mewakili dari kelompok 1. Assalamualaikum Bu Hanum. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh ya, kemarin kan kelihatannya sakit ya pas sebelum observasi kemarin. Iya, kemarin kena enak badan. Oh kita gitu. observasi. Terus sekarang gimana? Sudah mendingan dan sudah membaik sih Bapak. Oh gitu. Kemarin saya lihat sewaktu mengajar di kelas, waktu observasi kan sudah dilaksanakan dengan bagus. Saya lihat pembelajaran juga lancar, terus anak-anaknya juga antusias, ya kan? Terus kemarin penggunaan medianya juga bagus juga. Terus kira-kira hambatan apa yang ditemui di kelas kemarin? Saat pelaksanaan proses pembelajaran itu ada hambatan-hambatan apa ya? Ya, baik, terima kasih. Untuk hambatannya itu saya merasa sedikit kesusahan ketika mengondisikan anak-anak. Nah, untuk mengondisikan anak-anak ini kan banyak sekali yang perlu diasah ya. Tadi kan awalnya kan kita melakukan pembelajarannya kan dengan menyebutkan bangun-bangun ruang. Iya. Nah, ketika itu banyak anak itu yang ada yang masih aktif dan ada yang masih pasif. Nah, sehingga untuk mengondisikan semuanya untuk lebih aktif itu yang menjadi hambatan saya. Jadi masih ada beberapa anak yang butuh effort lagi. Butuh itu ya, butuh bimbingan yang lebih baik lagi gitu ya. Kemarin ada nggak hal-hal yang yang menurut Bu Nanung itu menarik di kelas itu apa ya kemarin waktu pembelajaran? Nah, kemarin itu yang menarik itu ketika saya kan membawakan benda ya, benda yang konkret itu kebetulan itu ada salah satu anak kan yang berani menyebutkan dan juga mengerjakan di papan tulis. Tidak saya tunjuk, jadi langsung berani mengajukan dirinya. Nah itu ya sudah saya apresiasi. Oh, dikasih apa kemarin? Untuk apresiasinya itu kan kita itu kan reinforcement itu kan tidak selalu suatu materi ya, jadi itu adalah ujian serta catatan baik dari saya. Oh gitu.
Jadi ada apa ya, ada ribet berupa ungkapan atau ujian dari jaringan ke siswanya gitu ya. Saya kira bagus juga. Itu kan untuk apa ya, untuk menambah motivasi murid kita, ya kan. Kalau misalkan kita nggak ada reward berupa pujian-pujian, itu kan mereka juga kurang semangat juga, motivasinya juga kurang. Kelihatannya kok saya ngerjakan seperti ini nggak ada sesuatunya gitu ya, nggak ada apresiasinya gitu ya. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, apa yang Mas Kapi itu merasa puas atau belum? Untuk pembelajaran kemarin sebenarnya saya belum merasa puas. Jika ada kesempatan nanti atau di pertemuan selanjutnya, saya ingin menjadikan anak-anak itu lebih senternya di dalam pembelajarannya. Jadi anak-anak itu lebih aktif lagi, karena kemarin kan juga saya melihatnya itu masih 50-50 antara saya dan anak-anak. Nah, saya itu ingin anak-anak itu yang menjadi center di pembelajaran itu. Mungkin juga nanti kedepannya saya ingin membawa anak-anak itu keluar kelas pembelajarannya, karena itu kan juga saya menggunakan metode matematik realitik, matematik konkret ya, dimana itu kan matematika yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadinya saya ingin mereka itu keluar kelas sehingga menemukan benda-benda yang bisa diamati lalu dihitung juga di situ, diukur lalu dihitung. Sehingga dengan demikian kan dengan tujuan anak-anak itu lebih mengenal pembelajaran di volume bangun ruang, karena mereka melakukan pengalamannya sendiri secara langsung gitu ya. Intinya kan walaupun kurang puas kan, tapi kemarin sudah saya lihat tuh anak-anak sudah antusias ya. Tapi kan ada yang sesuatu yang perlu diperbaiki gitu ya, agar apa ya, agar lebih ke berpusat pada muridnya ya. Intinya di kurikulum Merdeka itu kan pembelajarannya harus berpusat pada murid. Kalau zaman dulu waktu kita SD itu kan pembelajaran berpusat pada guru ya, guru itu menerangkan di depan, terus anak-anak dikasih tugas. Nah, sekarang kan zamannya sudah beda ya kan, seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri itu kan, kita itu sebagai guru itu harus bisa apa ya, bisa menebalkan apa yang sudah dibawa oleh murid kita gitu ya. Nah, tadi menurut Bu Nanung masih kurang puas sedikit ya, masih kurang puas, ada yang harus, suatu yang harus di apa, yang harus ditebalkan lagi, mulai dari pembiasaan di kelas, terus apa, lebih sentralnya kepada murid, mau dibawa keluar juga ya. Kira-kira di sekitar kita atau di mana ya, kira-kira nanti besok kalau ada pelajaran seperti ini lagi, katanya mau dibawa ke luar kelas gitu. Kalau kemarin kan masih dalam kelas gitu kan ya, otomatis dalam kelas itu kan bangun-bangun ruangnya juga terbatas ya kan, terbatas. Tapi kalau di luar kelas itu banyak sekali yang mau dihitung, mungkin hitung volumenya itu. Kira-kira kemana, ada rencana? Ya, untuk rencananya itu saya ingin membawa anak-anak itu ke kantin. Nah, ke kantin. Di sini kantin itu kan tempat anak-anak itu kan melihat sosok kantin itu sebagai tempat yang menyenangkan ya, mungkin betul, ya. Jadi matematika yang selama ini jadi momok buat mereka, kalau pembelajarannya mungkin di kantin. Terus juga kenapa kok di kantin? Karena di kantin itu kan banyak kemasan yang menyerupai bangun ruang. Sehingga di sana kan anak-anak banyak menemukan bangun-bangun ruang yang sudah dipelajari ketika di kelas. Dan anak menemukan lalu bisa mengukurnya langsung menggunakan penggaris dan menghitung volumenya. Itu rencananya di kantin. Untuk pengamatannya nanti bisa setelah mereka mendapatkan barangnya atau bendanya, nanti kan bisa ke gazebo yang dekat kantin. Ya emang menarik sekali Bu ya. Kalau di kantin itu kan anak-anak itu favorit mereka ya kan. Selain apa, mereka melaksanakan jual beli, terus di sana itu banyak bangun-bangun ruang seperti kubus, terus balok. Kalau yang toples itu kan ya, tabung kan banyak. Nah, terus ada nggak hal positif yang sudah Ibu lakukan saat proses pembelajaran? Tadi kan masih kurang puas, tapi kan tentunya pasti ada hal positif. Kira-kira apa yang kemarin benar melakukan sehingga itu merupakan hal positif yang sudah saya lakukan di sana? Untuk hal positifnya ya, kemarin kan sudah kita bentuk juga kelompok ya. Jadi kan mungkin saya juga tadi menyampaikan bahwa saya merasa kesusahan dalam mengondisikan anak. Nah, tapi dengan membuat kelompok mereka itu ya mungkin lebih efektif. Tapi juga saya masih belum puas sebenarnya dengan kelompok itu. Jadi
kemarin ada kelompok, terus juga setiap kelompok juga berani presentasikan kepada hasilnya hasil kelompoknya kelompoknya gitu ya. Ke depan. Nah itu saya rasa yang positif dari pembelajaran kemarin, serta tujuan pembelajarannya juga 1-2 sudah dapat. Oh gitu. Kira-kira ada tujuan pembelajaran yang tertinggal gitu ada nggak? Misalkan kan bulan kan sudah mencantumkan di RPP-nya kan ya, ada 4 tujuan pembelajaran kalau nggak salah itu. Kira-kira sudah terpenuhi semua atau belum itu? Secara garis besar sudah ya. Itu. Nah kemarin kan saya lihat di bagian kelompok kan memang langsung itu ya, mereka bentuk kelompok, terus jadi berapa kelompok kemarin kalau saya lihat? 4 kelompok. Itu memang benar merupakan hal positif. Kenapa? Karena dalam kelompok itu kan anak-anak bisa saling bertukar pikiran. Di situ juga dikelompokkan sesuai dengan kemampuan anak juga. Memang itu merupakan hal positif dalam pembelajaran kemarin saya lihat. Ada kolaborasi, terus adanya nanti mengutarakan pendapatnya antara kelompok satu sama kelompok lain gitu ya. Nah ini kira-kira ada nggak yang perlu dirubah? Jadi kalau nanti pada pembelajaran berikutnya itu ada nggak? Nanti kan sudah sebulan ya untuk membuat anak-anak lebih berpusat pembelajarannya gitu kan. Kira-kira ada hal lain lagi nggak yang mau dirubah pembelajarannya ketika di pertemuan berikutnya itu selain itu? Yang ingin saya wujudkan untuk pertemuan berikutnya, saya masih konsep pada yang belajar di luar yang tadi saya sebutkan. Karena kan kemarin memang pelajaran kan masih di dalam kelas. Nah, jadi saya untuk depannya ingin mewujudkan yang itu, yang belajar di kelas. Nanti saya lihat apakah lebih efektif atau hasilnya atau gimana. Iya. Ini untuk misalkan untuk materi yang lain ya, kalau materi yang lain tuh saya kira bagus di luar kelas, misalkan untuk menghitung ketinggian atau apa itu bisa perkiraan. Dengan yang bendera, kalau misalkan di dalam kelas hanya berupa gambar itu pasti kan anak-anak jenuh ya. Ya. Tapi kalau di luar kelas misalkan buah pohon gitu kan, mereka itu senang sambil santai sambil bawa jajan atau apa gitu ya. Nah kira-kira dari dari mulai perencanaan pra kemarin, percakapan kita waktu pra, terus kemudian waktu saya observasi ngajar di dalam kelas itu gimana perasaannya? Ya pertama agak sedikit nervous. Ya agak sedikit nervous ya, tapi ya karena sudah terbiasa juga kan mengajar mereka. Saya kan juga mengajarnya di kelas 5. Jadi ya kegelisahan itu bisa teratasi. Oh gitu. Tapi hal menariknya sudah disebutkan ya kan, untuk berkelompok, terus untuk ketidakpuasan ada sedikit yang kurang puas akan diperbaiki di pertemuan berikutnya. Nanti itu akan saya tunggu ya. Akan saya tunggu gimana kiprah Hanum nanti di pertemuan berikutnya, tentunya dengan materi-materi yang lebih lanjut gitu kan ya. Nah nanti rencana tindak lanjutnya apa? Rencana tindak lanjut agar atau punya trik-trik khusus agar anak-anak itu lebih bersemangat dalam belajarnya, terus lebih antusias lagi. Mungkin nggak ada trik-trik khusus untuk pembelajaran ke depan? Ya, untuk trik-triknya mungkin saya akan menyampaikan di awal ya. Kalau kemarin itu kan juga saya tiba-tiba yang untuk rewardnya atau apa itu kan secara spontan ketika mereka sudah maju baru saya berikan. Nah itu saya melihatnya itu antar kelompok itu memang kurang kompetitif di situ, jadi kurang adanya keseriusan antar kelompok. Tapi untuk kedepannya, misal saya berikan info atau tujuan ini nanti yang mendapatkan reward ketika yang kelompoknya paling baik. Itu sehingga saya ingin seperti itu. Oh iya. Disampaikan videonya di depan. Kalau ini nanti akan ada reward untuk kelompok terbaik. Yang tujuan kan mereka lebih kompetitif dalam mengerjakan. Nanti di akhirnya di lagi dikasih pengumuman siapa yang terbaik itu, berikan
berikan buat gitu ya. Iya, jadi anak-anak lebih motivasinya mungkin lebih itu ya, lebih dapat kalau gitu. dijanjiin sesuatu. Iya. Oh iya, apa tentunya di dalam pembelajaran itu kan ada budaya kelas, budaya positif yang sudah diterapkan di kelasnya teman-teman, gitu ya. Mulai dari awal sampai akhir. Itu kira-kira kemarin kan saya masuk itu sudah selesai berdoa namanya. Saya kira biasanya apa Bu yang diterapkan di kelas itu tentang budaya positif di kelas itu, kebiasaan yang baik itu. Kebiasaannya yang baik itu kan mereka kalau pagi sudah salat ayat. Iya. Kalau di kelasnya sendiri itu literasi. Oh, literasi. Ya, di kelas kan juga ada Itu baca. sebelum mulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran. Jadi sudah dikondisikan oleh kepala kelasnya sehingga semuanya itu membaca project baca yang sudah kami bikin di awal semester ini. Itu bikinnya bersama anak-anak. Bersama anak-anak juga didesain bersama anak-anak sehingga mereka punya ruangan khusus untuk project baca sehingga mereka bisa nyaman kalau membacanya di sini. Itu dilakukan tiap hari atau ada jadwal tertentu untuk pelaksanaan budaya positif literasi tadi? Itu setiap hari. Setiap hari ya. Tapi saya mengontrolnya 3 minggu sekali. Oh, gitu. 3 kali seminggu. Terus pembiasaan berdoa jelas ya. Kalau misalkan keluar kelas harus izin dulu. Saya kira menarik di kelas 5. Di kelas 5 apa kemarin? Kelas 5A. Di kelas 5. Ya, positif mulai dari awal masuk, sholat duha, terus berbaris dulu kan tentunya ya. Terus berdoa sampai pulang. Nah, mungkin ada nggak ya yang beda sama kelas yang lain? Apa ya, pembiasaan dari kelas 5 itu yang berbeda sama kelas 6 atau kelas 4 gitu, yang merupakan ikonnya kelas 5 itu apa ya kira-kira? Atau kalau nggak ada mungkin ada angan-angannya benar untuk kedepannya gitu. Ya, untuk literasi itu saya kurang tahu ya kelas 9 itu menjalankan itu apa tidak. Literasi sendiri itu kan memang programnya kelas 5, tapi nggak tahu kalau kelas yang lain juga ada. Nah, jadi saya nggak tahu kalau itu hanya kelas 5 aja atau yang lain. Tapi untuk anak-anak kedepannya itu saya ingin membiasakan mereka itu, saya kan di sini kan menggalakkan sekali matematika ya. Jadi saya itu ingin mereka itu satu hari itu menyetor jawaban matematika, mengerjakan satu soal minimal itu disetorkan ke saya gitu. Biasanya seperti itu ya. Saya kira bagus juga pembiasaan seperti itu kan untuk menunjang tadi pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, untuk agenda kedepannya itu seperti apa yang diinginkan gitu ya kan. Saya kira itu bagus juga sebenarnya. Terus ini dalam RPP yang sudah Menganum buat ya kan, dalam RPP yang sudah Menganum buat itu tentunya kan dari urutan pembelajarannya mulai dari pembelajaran kegiatan awal, inti, penutup gitu kan sudah terlaksana semua atau ada yang tertinggal gitu ya. Kira-kira ada nggak kemarin itu? Ada, kemarin itu ada yang tertinggal ketika yang perayaan. Yang kegiatan awal ya? Kegiatan awalnya itu apa itu yang tertinggal itu membangunkan mereka jiwa nasionalismenya. Kan di situ saya menuliskan untuk menyanyikan lagu ya. Nah, tapi pada kenyataannya ketika kemarin itu kan setelah doa langsung ke pembelajaran karena memang ya saya mikirnya durasi juga dan lain-lain gitu. Karena kan kemarin biasanya apa? Lagu apa biasanya? Lagu nasional. Lagu nasional bebas ya. Agar mereka lebih merasakan kecintaan terhadap jiwa nasional. Selain itu apa? Mungkin di kegiatan inti? Kegiatan inti saya rasa sudah tersampaikan. Sudah tersampaikan semua. Atau mungkin gini, saya itu sudah melaksanakan ya, sudah ditulis di RPP-nya gitu, semua sudah dilaksanakan. Tapi setelah pembelajaran itu harusnya saya di kegiatan inti itu melakukan ini gitu ya. Kira-kira apa yang belum itu? Harusnya ini yang harus saya lakukan di kegiatan inti gitu. Tapi belum saya tulis ya belum saya lakukan.
Ya kemarin itu aja juga Pak, kan kemarin waktu saya proses kegiatan pembelajarannya itu kan saya langsung menanyakan anak-anak ya bangun ruang itu apa aja contohnya, terus mereka kan menyebutkan bangun ruang yang ada di sekitar mereka. Nah itu saya lupa tentang menyampaikan sifat-sifatnya dan mengajak anak-anak itu mengenali sifat-sifat perbangunnya, karena itu kan hal yang penting ya sebenarnya ya, sifat-sifat bangun balok itu apa aja, sifat-sifat bangun itu apa aja. Nah di situ saya miss kemarin, memang langsung ke volumenya itu sendiri kan itu ada yang sifat-sifatnya bangun itu belum tersampaikan. Ya. Memang untuk bangun ruang di kelas 5 itu kan baru sisi datarnya ya, tadi perkenalan gitu ya. Harusnya juga benar disampaikan sifat-sifat, misalkan sifat-sifat kubus itu apa gitu ya. Biar mereka itu pertama membayangkan ya kan, terus kedua mencari ini kan tadi yang disampaikan itu saya kira lebih menarik ya kan. Apalagi dengan benda konkret. Beda lagi kalau melihat video itu juga bagus, tapi kalau untuk pembelajaran matematika saya kira ya agak sedikit lebih mengena benda konkret langsung ya kan, dengan membawa, bukan nanti di akhirnya mungkin anak-anak juga diajak ini saran benar-benar, mungkin nanti di akhirnya nanti anak-anak diajak membuat ya kan, suatu bangun ruang gitu ya. Atau kalau pertama kali menemukan kotak misalnya, kotak itu buka, bisa dianalisis, nanti bisa ketemu mereka yang menemukan sifat-sifatnya. Nah, bukan kita yang menyampaikan. Kalau kita yang menyampaikan itu memang benar mereka bisa cepat menerima, tapi juga cepat lupa juga. Tapi kalau mereka yang menyampaikan sendiri, ternyata dibuka ya, sisinya itu ada 6 gitu ya, sudutnya itu ada berapa gitu. Itu kan saya kira lebih lebih tertanam bagi mereka. Apalagi itu dikomunikasikan sama temannya, enggak salah gitu ya. Saya kira menarik benar ya. Itu mungkin yang mau diperbaiki di kemudian hari, sama tadi ya untuk pembelajaran di luar kelas tadi, sama realistic matematik education. Nah, itu juga mungkin bisa digunakan untuk menghitung lebar lapangan, itu juga mungkin bisa mereka langsung gitu ya. Kalau nggak menggunakan ukuran, mungkin dengan jangka ya gitu, kayak jangka itu menarik, mereka lebih suka. Nah, perlu diingat dalam kurikulum Merdeka itu tidak ketat ya. Jadi nggak ada alasan nanti saya ketinggalan materi gitu. Ketinggalan KD gitu ya. Karena nggak boleh walaupun tujuan belajar ini harus tuntas, satu misalkan harus tuntaskan. Kalau ada yang belum tuntas ya harus kita ulang-ulang lagi sampai mereka itu bisa. Jadi tidak ada target kedepannya tuh harus mencapai ini itu ya. Yang penting anak-anak itu bahagia pembelajarannya, terus pembelajaran itu berpusat pada mereka, mereka itu inginnya apa. Nah, nanti mungkin di kemudian hari pembelajaran berdiferensiasi itu harus ditetapkan, karena setiap anak itu kebutuhannya beda-beda. Mungkin anak yang visual itu kan pembelajaran kita harus dengan cara apa, terus anak yang audio ya kan, terus anak auditori ya kan, anak yang kinestetik. Nah, kita itu nggak bisa memaksakan anak itu untuk visual semua. Terkadang kan guru-guru sekarang itu kan menganggap anak itu harus visual. Memang kalau ngajar anak visual itu kan enak, disuruh melihat aja kan sudah bisa. Tapi kan sekarang ini malah anak kebanyakan itu kinestetik. Nah, itu tugas kita sebagai guru agar untuk memenuhi kebutuhan mereka semuanya itu. Nah, itu yang diangan-angankan oleh Ki Hajar Dewantara itu seperti itu. Makanya dulu Ki Hajar Dewantara itu membuat taman siswa. Kenapa enggak tempat gitu ya, taman. Jadi sekolah itu diberikan sebuah taman. Taman itu kan menyenangkan. Jadi sekolah itu harus tempat yang menyenangkan bagi mereka. Jadi mereka pulang itu tidak merasa terbebani, tapi mereka pulang dengan senyuman, ya kan? Senang gitu. Nanti diceritakan sama orang tua.
realistic mathematics education. Nah, itu nanti kalau sudah berhasil anak-anak senang juga, itu bisa ditularkan ke guru-guru yang lain. Karena itu Bu, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke kalian, kesan-kesannya apa gitu, silahkan. Kira gini, pokoknya jangan jangan saya kok kelihatan seperti dinilai. Nah, ini kan seperti sharing nanti pembelajaran itu yang bukan saya itu memang benar, kalau salah ya kita komunikasikan bersama gitu ya, gitu. Jadi apa benar yang perlu saya berbagi atau dengan apa yang mau disampaikan gitu, kesan-kesan. Saya mau menyampaikan sebetulnya terima kasih Bapak ya, terima kasih sudah bersedia juga dalam menilai ya, atau bukan menilai, memberi masukan, ya. memberi masukan dan saran, karena saya juga masih banyak yang perlu dipelajari lagi dari Bapak ini. Jadi masukan-masukan Bapak tadi sangat berarti nanti untuk pembelajaran saya ke depannya. Insya Allah tadi apalagi saran-saran Bapak tadi yang anak-anak itu harus yang menemukan, bukan ibu yang menyampaikan. Nah itu ya sangat mengena. Oh iya ya, kalau anak-anak yang menemukan sendiri itu kan pasti mereka ilmunya akan lebih menempel mereka. Lupanya susah kalau begitu ya, nggak gampang lupa. Ya, baik, terima kasih atas saran-sarannya tadi. Oh iya, sudah itu aja. Ya, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Nanti kita tunggu di pertemuan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.